Baik, suara saya bisa terdengar? Bisa, Bu. Oke. Ya, ini ada yang belum pulang atau ada yang belum sampai rumah? Yang tadi. Saya, Bu. Nah, banyak kan. Tadi soalnya pas saya pulang, tadi saya pulang maghrib dari kampus, masih banyak sekali kayaknya angkatan kalian yang di kampus. Jadi ini saya juga baru sampai rumah. Jadi pakaian saya masih sama persis kayak apa yang saya pakai tadi siang. Nah, tadi saya ngajar sampai maghrib, lanjut pulang, makan, terus ini ngajar lagi. Semangat untuk kita semua di minggu-minggu terakhir ini. Oke, di malam ini saya mau presentasi materi terakhir ya. Ini adalah materi terakhir, materi minggu ke 14. Ini mana ini kayaknya. Minggu ke-14 tentang EDA gitu, atau yang kita sebut sebagai exploratory data analysis. Mungkin sebagian dari kalian juga sudah tahu apa itu EDA, atau mungkin sudah pernah mendengar lah apa itu EDA atau mungkin ESDA, itu Exploratory Spatial Data Analysis, jadi khusus data spasial. Kemudian ada juga Exploratory Spatio-Temporal Data Analysis, jadi khusus data spatio-temporal. Nah, di sini saya menggunakan general, yaitu data, entah itu apapun datanya, itu awal karena ini masih mata kuliah dasar analisis statistik, jadi di sini saya buat secara umum. Nah, apa itu? Jadi di sini analisis data eksplorasi atau EDA atau exploratory data analysis dalam versi bahasa Inggris itu adalah langkah awal yang penting dalam kita menganalisis data dari suatu eksperimen. Ketika kalian melakukan pengukuran apapun itu dengan menggunakan alat apapun itu, entah TS, GPS, WP, atau pita ukur, atau kalian peroleh data dari sumber internet, dari persebaran gempa misalnya, atau kalian scraping data Twitter, Instagram, atau yang lain-lain, data-data tersebut itu harus kita eksplorasi gitu. Eksplorasi, dieksplor lah, ibaratnya kita melakukan eksplor terhadap data tersebut. Itu data tersebut itu ada nggak kesalahan, ada nggak outlier, ada nggak error gitu. Karena kita bekerja pada data pengukuran dan pasti akan ada pengukuran berlebih, atau kita mengambil data yang berlebih gitu, kita harus ngecek juga gitu, ada nggak kesalahan gitu. Kemudian kita bisa melakukan pengecekan, kita membuat asumsi, misalnya ukuran dari TS dan ukuran dari pita ukur itu tidak berbeda jauh gitu. Nah, maka kan kita bisa melakukan pengecekan gitu dari data-data yang kita peroleh gitu. Kemudian kita juga bisa untuk memilih model yang sesuai itu apa gitu, model yang tepat untuk kita memvisualisasikan data tersebut itu apa. Kenapa sih harus visualisasi? Karena ibaratnya data yang kalian peroleh yang dalam bentuk tabel, masih dalam bentuk raw data, itu tuh informasi yang didapatkan itu lebih sedikit dibandingkan kalau kalian bisa menyajikan model, bisa menyajikan bentuk visualisasi yang tepat gitu, entah dalam bentuk grafik, entah itu dalam bentuk peta gitu, sehingga dengan mengetahui data kita itu seperti apa, dengan melakukan eksplorasi terhadap data seperti apa itu jadi kita lebih tahu modelnya itu akan apa yang ditampilkan gitu. Kemudian kita juga bisa menentukan hubungan antara satu data dengan data yang lain. Misalnya tadi kita mengukur XYZ, kemudian lokasi titiknya ada di mana, kemudian kita bandingkan ukuran Z dari WP dan juga Z dari data station misalnya. Nah, itu kita bisa ada hubungannya nggak, ada polanya nggak, itu tuh bisa dilakukan dengan kita melakukan EDA ini. Kemudian kita juga bisa menilai arah gitu, jadi polanya, kecenderungannya itu gimana, sehingga kalau misalnya kita akan melakukan simulasi pemodelan itu akan menjadi lebih mudah gitu. Nah, sebagian besar dasar statistik spasial itu berkaitan dengan deskripsi dan eksplorasi kumpulan data spasial. Jadi dalam hal ini, entah itu data spasial temporal, ataupun data atribut, itu
pasti di awal kita harus melakukan EBA ini gitu, dan di mana data tersebut itu pasti memiliki atribut yang bisa berpola bisa enggak gitu. Nah, kemudian ini untuk singkatannya, sehingga metode-metode tersebut itu tidak hanya bersifat statistik, dan bagi ESDA itu yang spasial, untuk pemetaan data itu sangat penting. Jadi kalau misalnya datanya itu hanya data atribut, data statistik, ketika ditampilkan dalam bentuk grafik yang bermacam-macam, itu mungkin udah cukup gitu. Tetapi kalau misalnya datanya itu dalam bentuk data spasial, itu dilengkapi dengan pemetaan data itu menjadi lebih baik. Nah, kalau misalnya datanya spasio-temporal atau ada aspek waktunya, maka dengan adanya time series itu akan menjadi lebih baik lagi. Nah, pada malam hari ini saya akan menjelaskan ketujuh hal ini. Ada basic statistik yang mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Yeni, jadi nanti basic statistik saya percepat aja. Kemudian EDA, SDA, dan SPDA, kemudian ada pemeriksaan outlier, kemudian ada cross population and conditional correlate plot, dan ada map point data, kemudian ada trend analysis, ada juga yang terakhir ada cluster sampling. Nah, ini hal yang perlu kalian pelajari atau kalian pahami, entah keperluannya itu untuk perhitungan statistik ataupun untuk analisis spasial ataupun untuk visualisasi. Kenapa? Jadi dalam ranah visualisasi, kalian harus tahu data kalian itu termasuk data yang sifatnya kategori atau yang sifatnya kuantitatif gitu. Nah, data yang sifatnya kategori itu biasanya kalau untuk dua kategori berarti kita sebutnya sebagai biner. Kemudian ada data nominal. Data nominal itu lebih banyak kategori, biasanya contoh data nominal itu misalnya administratif gitu, kita punya administratif. Nah, administratif kan sebenarnya ya kategori setiap kelurahan, kategori setiap kecamatan, itu adalah punya kategori-kategori. Nah, itu adalah contoh data nominal. Kemudian ada yang disebut sebagai data ordinal. Data ordinal ini yang urutan gitu, urutan itu menjadi sangat penting. Misalnya tingkat resiko bencana, kepadatan penduduk, kemudian misalnya keterdampakan yang mana kita ada kelasnya, ada tentangnya gitu, ada tingkat kelasnya gitu. Kemudian ada juga yang kita kenal sebagai data discrete dan juga data continuous. Data discrete ini ibaratnya kita punya misalnya angkanya itu enggak yang sifat, kalau continuous itu misalnya kita contohnya di geodesi mungkin topografi, kita punya data tinggi, data terrain, itu adalah sifatnya kan continuous, kita bisa melihat. Atau kalau data discrete itu biasanya contohnya adalah penggunaan lahan, ya kurang lebih sama dengan data nominal, yang mana ada pembagiannya itu jelas, tetapi dalam hal ini untuk discrete ini kalau dalam aspek angka itu ada angka yang pasti gitu, angkanya berapa, tapi angkanya itu tidak bersifat continuous, misalnya jumlah orang dan jumlah fasilitas umum gitu, itu kan jumlahnya nggak continuous ya itu. Nah, ini juga bisa dibagi menjadi kayak gini, biasanya ada yang kualitatif itu adalah data nominal, data ordinal, sama kayak di sini. Dan untuk data kuantitatif itu data interval dan juga ada data rasio. Nah, kemudian kita kenal adanya univariate, bivariate, dan juga multivariate. Ini kayak tergantung berapa banyak variabel yang bekerja di dalam suatu analisis tersebut. Pada umumnya kita bekerja dengan menggunakan multivariate data, karena data kita itu udah bisa dikatakan multivariate, kita ada beberapa variabel. Setidaknya variabel X, Y, Z itu kan udah 3 gitu. Apalagi tambah variabel-variabel atribut lain. Kemudian kita bisa mengetahui summary atau kesimpulan dari suatu data kita untuk mengecek gitu, data kita ini tuh terdistribusi normal atau tidak gitu. Kemudian data kita ini cenderung ke angkanya itu cenderung ke positif atau ke negatif. Kemudian kita juga bisa membandingkan posisi relatif dari data kita. Nah, ini dari summary datanya. Kemudian summary data, kalau misalnya kalian perhatikan di data
spasial ataupun misalnya di data atribut, teman-teman kan udah dapat SIG semua. Di perangkat SIG itu kita bisa mengecek summary statistiknya itu berapa gitu. Ibaratnya kalian punya luas dari sebuah bidang tanah gitu. Luas dari bidang tanah itu kita bisa hitung min-nya itu berapa gitu. Itu nggak pakai kita hanya perlu menampilkan summary statistik dari data atribut kita yang dipilih, yang summary statistik untuk basic statistiknya biasanya mengandung rata-rata dari data kita itu berapa, kemudian ada median dari data kita itu berapa, kemudian dari median ini sebenarnya kita bisa tahu ketika kalau data kita min atau mediannya itu kurang lebih sama, maka data kita ini terdistribusi secara simetrik gitu, tanpa adanya outlier dan bisa terdistribusi normal gitu. Tetapi ada juga di mana data rata-rata dan juga mediannya ini berbeda gitu. Dari situ kita sebenarnya bisa melihat kecenderungan data kita itu ke arah mana, ke arah ke kanan ataupun ke kiri gitu. Dan bisa jadi ada outlier kalau misalnya min sama mediannya itu berbeda. Kemudian kita bisa melihat dari varian atau standar deviasi kuadrat gitu. Di minggu ke-12 dan 13 kita banyak berbicara tentang varian, di mana varian ini bisa menunjukkan tingkat kepercayaan kita terhadap data ukuran kita gitu. Nah, di sini varian itu adalah basic statistik yang ketika kalian menampilkan di data spasial untuk visualisasi data varian ini juga ditampilkan. Kemudian sebenarnya kenapa sih standar varian itu adalah standar deviasi kuadrat? Kenapa harus dikuadratkan? Sebenarnya ada beberapa alasan standar deviasi itu harus dikuadratkan. Yang pertama, dengan dikuadratkan maka kita tidak akan mengenal kata negatif, karena negatif kuadrat juga jadinya positif. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan dikuadratkan kita itu bisa melihat perbedaan yang lebih signifikan gitu. Kayak ibaratnya perbedaannya selisih 2, tapi kalau dikuadratkan jadinya 4 gitu. Sehingga tingkat keyakinan kita itu akan bisa dibedakan secara signifikan gitu. Kemudian meskipun ya akhirnya kita balik lagi ya standar deviasi adalah akar dari varian gitu. Tapi dengan menguadratkan itu ada beberapa hal yang bisa kita peroleh. Nah, kemudian ini ketika data kita, teman-teman kemarin juga sudah sama Bu Yeni juga sudah, sama saya juga sudah, satu standar deviasi itu berapa, 2 standar deviasi berapa, ini saya lewatin. Nah, ini coba saya lewatin. Kemudian ada yang dikenal dengan interquartile range, atau disingkat dengan IQR. Interquartile range. Nah, interquartile range ini tuh sangat bermanfaat untuk kita mengetahui ada tidaknya outlier dari sebuah data kita. Nah, ketika kita punya sebuah data, basic statistiknya kan adalah min, median, kemudian ada varian. Nah, kemudian kita juga menentukan Q1 atau first quartile, kemudian Q2 atau second quartile, dan juga ada third quartile, di mana Q2 itu sama dengan median. Nah, median, kalau tadi dengan mengetahui median dan juga min, kita kan bisa mengetahui bentuk kecenderungan data kita ini, apakah symmetric distribution atau dia punya kecenderungan ke mana gitu, ke kanan ataupun ke kiri. Itu yang pertama. Kemudian dengan mengetahui varian dan juga standar variasi, kita bisa mengetahui data kita ini tuh kecenderungannya yaitu presisi atau dia itu menyebar gitu. Kemudian dengan mengetahui Q1, Q2, Q3, kita bisa menghitung interquartile range. Nah, interquartile range ini nanti akan digunakan untuk mengetahui ada tidaknya data kita itu outlier atau enggak gitu. Jadi Q1, Q2, Q3 ini juga penting di dalam data statistik, kita harus mengetahuinya. Nah, kemudian ini Q1 atau 25 percentile dan lain-lain seperti ini.
Kemudian yang kedua ada EDA, ESDA, dan juga ESPDA. Oke. Nah, apa itu? Jadi EDA, SDA, dan ESPDA ini adalah yang tadi saya katakan tahap awal untuk kita mengenali data kita, tahap awal untuk kita melakukan eksplorasi data kita, di mana tahapan eksplorasi itu termasuk di dalamnya adalah melakukan perhitungan statistik dasar gitu. Sedangkan kalau data spasial gimana? Gak apa-apa, dari data spasial kita juga bisa melihat persebarannya gimana, karena data spasial itu kan dilengkapi dengan data atribut. Nah, kita bisa mengecek statistik dasar dari atributnya, dan kita malah bisa mengecek persebaran datanya itu di mana gitu. Misalnya rata-rata dari atributnya itu apa, berapa gitu. Ini posisinya di mana gitu. Kemudian kita bisa melihat kan tadi ada Q1, Q2, Q3, kita bisa membuat pengkelasan, kita bisa melihat persebaran datanya itu gimana gitu. Nah, untuk melakukan eksplorasi data, bagaimana sih? Apakah dengan hanya melihat-lihat secara sekilas? Enggak gitu. Jadi salah satu cara untuk melakukan eksplorasi data adalah dengan menampilkan selain dengan melakukan perhitungan statistik dasar, kita bisa dengan menampilkan data kita itu dalam bentuk misalnya ada dalam bentuk histogram, misalnya dalam bentuk lingkaran, dalam bentuk scatter plot, atau juga dalam bentuk scatter plot. Kenapa harus ditampilkan? Tadi yang saya katakan, ketika data kita peroleh dalam bentuk tabel, dalam bentuk raw data, kadang tidak semua informasi itu bisa tertampilkan gitu dengan jelas. Tetapi kalau kalian menampilkan data tersebut dalam bentuk histogram, diagram lingkaran, box plot atau scatter plot, maka akan ada informasi baru yang kalian peroleh. Misalnya ada tidaknya data outlier. Kemudian kalian bisa membagi misalnya menjadi kelas-kelas sehingga kalian bisa tahu ini tuh bentuknya terdistribusi normal atau tidak, dengan nilai range berapa sampai berapa. Kemudian misalnya dengan grafik lingkaran, kalian bisa mengetahui kelas ini sampai kelas ini tuh berapa persen gitu. Jadi kalian bisa melihat secara keseluruhan dari persebaran data itu gitu. Nah, untuk melakukan tadi menampilkan data dalam berbagai bentuk grafik ataupun untuk melakukan perhitungan statistik dasar, dan juga apabila kalian punya datanya itu dalam bentuk spasial, maka dengan menggunakan adanya yang disebut sebagai brashing, ini tuh akan membantu kita untuk mengetahui gitu di mana persebaran titiknya. Bagaimana caranya? Jadi misalnya nih di tampilan di sini kita bisa melakukan scatter plot. Di sini adalah contoh scatter plot dari data gitu. Nah, dengan mengetahui ternyata di sini ada outlier. Kenapa? Karena hasil model kita itu paling enggak persebaran datanya atau sampel datanya atau kumpulan datanya itu tidak jauh-jauh dari data ini, data kemiringannya ini gitu, tidak jauh-jauh dari grafik linearnya ini. Ternyata ada yang jauh. Nah, dari yang jauh itu kita bisa pilih gitu. Makanya di sini disebut brashing gitu. Nanti ada juga yang disebut sebagai brashing and linking, di mana kita bisa memilih salah satu titik yang kita anggap sebagai outlier. Nah, kita tahu outlier dari mana? Karena dia ditampilkan dalam bentuk scatter plot. Kalau dia hanya ditampilkan dalam bentuk tabel seperti ini, kita nggak tahu ada outlier atau enggak. Kita selain scatter plot misalnya juga ditampilkan dalam bentuk histogram. Dengan menggunakan histogram kita bisa tahu ini posisinya di mana. Dan dengan menggunakan peta, karena kita bekerja dengan data ESDA, kita bisa melihat persebaran lokasinya di mana gitu. Itu adalah sebuah tahap untuk kalian bisa melakukan eksplorasi data dengan secara visual gitu, hanya dengan melihat secara visual, oh ini kayaknya outlier, oh ini kalau di histogram di kelas berapa ya, oh ini kalau di peta itu lokasinya di mana ya, oh ini kalau di tabel itu informasi lainnya apa aja ya gitu. Jadi dengan menggunakan grafis, kemudian dikombinasi dengan peta, kemudian
dikombinasi dengan metode browsing and linking ini akan membantu kita untuk mengetahui informasi secara visual dari data kita pada tahap eksplorasi data analisis tadi gitu. Nah, pada lebih jauhnya nanti kalian bisa menerapkan metode visualisasi yang disebut sebagai visual analitik gitu. Analitis secara visual. Kita tidak perlu melakukan analisis spasial, tapi kita cukup bisa melakukan analisis secara visual untuk mengetahui persebaran data kita ini ada di mana. Gitu. Nah, selain browsing and linking ini, tadi kan kita di sini adalah contohnya ada scatter plot, kemudian ada dalam bentuk peta, dalam bentuk tabel, dalam bentuk histogram. Selain itu ini adalah salah satu contoh juga untuk menampilkan grafik untuk melakukan eksplorasi data, yaitu dalam bentuk PCP. PCP ini adalah singkatan dari Parallel Coordinate Plot. PCP Parallel Coordinate Plot. Kenapa disebut seperti ini? Dia membentuk garis yang paralel. Membentuk garis yang paralel seperti ini, di mana tiap garis paralel ini dia mewakili nilai variabel tertentu gitu. Ini misalnya ada 5 variabel misalnya. Ada variabel berupa nilai rumah, nilai jual rumah, kemudian ada tingkat pendapatan, ada kejahatan yang tercatat, kemudian ada ruang terbuka, dan ada persentase perumahan dengan pipa ledeng yang buruk. Gitu. Jadi ini adalah 5 variabel yang berbeda. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa kita itu lebih sering bekerja dengan data yang multivariate gitu, dengan keberagaman atribut data itu kita sudah bisa menampilkan dalam bentuk multivariate data gitu. Nah, 5 variabel ini ada 5 variabel ini dia memiliki angka-angka range dari sekian sampai sekian gitu, dari sekian sampai sekian. Yang mana rentang dari setiap nilai di setiap variabel ini berbeda gitu, dan dia juga memiliki memiliki nilai untuk setiap informasi yang ditunjukkan. Misalnya nih, ini kan ada 5 variabelnya kan ini. Misalnya ini adalah satu kabupaten gitu. Jadi setiap nilai di sini, ini misalnya saya menunjukkan kabupaten A gitu. Kabupaten A ini rata-rata nilai rumahnya berapa gitu. Di Kabupaten A rata-rata tingkat pendapatannya berapa. Kabupaten A itu kejahatan berapa yang tercatat itu berapa gitu. Kemudian di sini ada tidaknya ruang terbuka, kemudian ini persentase perumahan. Jadi setiap ini itu mewakili nilai-nilai tertentu, di mana misalnya setiap kabupaten itu kan sifatnya adalah data kategori, data yang sifatnya kategorikal data gitu, dia punya kategori yang berbeda. Nah, setiap kategori ini memiliki informasi atribut, memiliki nilai atribut, yang mana setiap atributnya itu menjadi variabel yang berbeda-beda seperti ini. Sehingga ketika kita punya beberapa kategori, kemudian kita punya beberapa atribut atau variabel yang banyak, maka parallel coordinate plot ini akan menjadi salah satu grafik yang paling diminati karena kita bisa menampilkan informasi dengan lebih jelas. Kan dengan tampilan seperti ini kita bisa tahu gitu, oh ternyata kabupaten A ini kalau dari sisi nilai rata-rata rumah termasuk rendah dibandingkan dengan kabupaten yang di sini gitu. Nah, dengan menggunakan fungsi seperti ini kalau misalnya dihubungkan dengan peta itu akan menjadi lebih menarik lagi gitu. Jadi di sini, oh ini kabupaten A, kemudian di sampingnya misalnya ada tampilan peta, oh ini lokasinya di sini. Oh ternyata kalau dari persentase perumahan dia termasuk tinggi nih gitu. Tapi kalau dari kejahatan dia termasuk rata-rata atau tengah gitu. Jadi kita bisa tahu perbandingan antara satu kategori data dengan kategori data yang lain gitu dengan menggunakan parallel coordinate plot. Dengan menggunakan branching and linking ini juga kita bisa sekalian mengetahui lokasinya itu ada di mana gitu. Maka ini menjadi alat yang baik untuk melakukan eksplorasi data. Nah, selain dengan menggunakan PCP, ketika kita punya banyak variabel, kita juga bisa menampilkan dalam bentuk diagram mawar atau Roche diagram atau juga dikenal sebagai star plot atau grafik bintang atau peta plot bintang gitu. Nah ini sama itu, dia mewakili beberapa variabel di mana setiap variabel itu punya range tertentu. Nah apa bedanya?
Bedanya mungkin kalau untuk yang di diagram mawar atau diagram bintang ini akan lebih mudah ketika range data minimal sampai maksimalnya itu tidak terlalu berbeda secara signifikan gitu. Nah, sedangkan kalau yang di sini ini sebenarnya cukup signifikan, ada yang plus 96, ada yang 31, 68, 24 gitu. Tetapi tidak terlihat karena dia tidak, dia sifatnya paralel. Sedangkan kalau yang diagram mawar ini dia lebih terhubung, ini membentuk lingkaran, ini juga membentuk lingkaran. Jadi ini lebih cocok ketika range datanya antara variabel itu berbeda-beda. Oke, nah ini ada kalau misalnya kalian tertarik membaca buku, ini namanya Gennady Andrienko dan Natalie Andrienko, ini banyak membahas tentang eksplorasi data spasial dan juga temporal, di mana tujuan dari TDA secara umum itu adalah yang pertama adalah kekhasan dari data atau keunikan dari suatu data itu dapat diungkapkan dan diperoleh mengenai bagaimana data itu harus diproses lebih lanjut, misalnya dengan mengetahui model tadi gitu. Nah, hipotesis dapat dihasilkan untuk pengujian lebih lanjut. Kemudian TDA ini juga membantu kita untuk memilih metode yang tepat untuk analisis data yang lebih mendalam. Oleh karena itu, pada ruang dan waktu harus dilihat sebagai pandangan yang saling melengkapi dari data yang sama. Kenapa saling melengkapi? Saling melengkapi ini kita bisa melihat evolusi pola spasial dalam waktu. Kita bisa melihat perubahan pola spasial dalam waktu. Kita bisa melihat perubahan penggunaan lahan dari 2010 sampai 2020. Tetapi kita juga bisa melihat distribusi perilaku temporal dalam ruang gitu, dengan pada ruang yang sama, pada ruang yang kita amati, misalnya adalah Kelurahan Sinduadi, kita bisa melihat perilaku perubahan dari tahun ke tahun itu seperti apa, sehingga ruang space atau data spasial dan juga data waktu ini bisa dianggap sebagai data yang saling melengkapi gitu. Dan yang mana kalau misalnya kita bisa tampilkan secara baik, maka malah memberikan informasi yang lebih banyak kepada kita gitu. Nah, kemudian kumpulan data spasial temporal ini bersifat kompleks dan seringkali tidak lengkap serta tidak konsisten. Contohnya apa? Dulu kita itu bisa melakukan scraping. Dulu kita bisa mengambil data dari Twitter, Facebook, Instagram, itu bisa kita ambil gitu. Tetapi datanya itu biasanya tidak dia kompleks dan tidak lengkap. Kenapa? Mungkin ada yang memberikan foto, ada yang enggak gitu. Tidak konsisten juga. Ada yang misalnya menggunakan istilah kayak aku kamu, tapi ada juga yang saya Anda gitu. Kan tidak konsisten gitu. Nah, maka dalam hal ini kadang data spasial temporal ini berhubungan dengan big data. Nanti kalian mungkin akan dapat di mata kuliah lain tentang big data, di mana big data itu kompleks, di mana tidak hanya jumlah datanya yang banyak, tetapi juga varietasnya atau keberagaman datanya itu juga beragam, kemudian dia juga tidak konsisten, kemudian juga macam-macam, ada yang 5V atau 7V itu. Gitu. Nah, biasanya data-data tersebut itu dari sumber non-pemerintah, karena biasanya kalau data pemerintah udah dilakukan filtering, sudah dilakukan pengecekan. Oke, mungkin dari dua hal ini ada yang ingin ditanyakan dulu. Saya sambil ngomong. Kalau ada yang ingin ditanyakan dulu, boleh silakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada saya lanjutkan. Nah, tadi salah satu dari kegunaan atau salah satu dari manfaat atau kita perlu melakukan EDA ini adalah untuk mengecek apakah data kita ini ada yang error atau enggak, ada yang outlier atau enggak gitu. Nah, sebenarnya
data outlier itu belum tentu buruk gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita terbiasa untuk mengecek suhu tubuh atau temperatur kita setiap hari, kayak misalnya waktu COVID kemarin mungkin ada yang lakukan pengecekan terus-menerus, itu kan kalau misalnya kita lagi sakit, otomatis kan datanya temperaturnya kita menjadi sangat tinggi, misalnya 40 atau 41. Itu merupakan outlier karena dia berbeda dari kebanyakan, di mana mungkin badan kita stabilnya misalnya di angka 34 atau 35 gitu, stabilnya di angka situ, tapi tiba-tiba ada 41, itu kan berarti ada outlier. Tetapi apakah alatnya itu rusak? Apakah datanya itu salah? Atau datanya itu merupakan apakah datanya itu termasuk kesalahan? Enggak gitu. Data 41 derajat tadi merupakan data outlier, tetapi belum tentu salah. Karena outlier di sini belum tentu salah. Bisa jadi outlier itu karena karena memang terjadi sesuatu yang tidak beres gitu pada tubuh kita, pada tubuh kita gitu, sehingga perlu dilakukan pengobatan gitu. Maka di sini ketika kalian menemukan adanya data outlier, itu jangan langsung dibuang gitu, tetapi harus dilakukan pengecekan terlebih mendalam lagi, apakah outlier di sini ini memang sebuah kesalahan akibat kesalahan manusia ataupun kesalahan acak ataupun kesalahan sistematis, atau memang outlier ini itu menunjukkan informasi yang sebelumnya itu tidak kita ketahui, atau outlier di sini itu menunjukkan adanya hal-hal yang perlu kita perhatikan lagi gitu, perlu kita selidiki lagi, perlu kita perbaiki lagi, obatin lagi gitu. Jadi outlier di sini jangan langsung dibuang karena bisa jadi itu malah memberikan informasi baru kepada data kita gitu. Nah, kapan data tersebut itu bisa dibuang? Data tersebut bisa dibuang ketika kita sudah memastikan bahwa itu termasuk outlier gitu. Itu termasuk data yang mengganggu, data yang akibat kesalahan, entah itu kesalahan acak, sistematis, ataupun kesalahan manusia gitu. Karena misalnya nggak fokus gitu, maka itu boleh baru data itu tersebut dibuang. Nah, cara untuk mengetahui ada tidaknya outlier itu bisa dengan menggunakan histogram frekuensi gitu. Dengan membuat histogram frekuensi seperti ini, misalnya di sini frekuensinya tiap 10, tiap 10 di sini kita bisa lihat dari rentang 10 sampai 20, 20, 30 sampai sekian. Kemudian kita di sini adalah basic statistiknya, ini yang tadi saya bilang, ini kita sudah bahas di bab pertama tadi, ini adalah basic statistiknya, ini adalah histogramnya, kemudian tingginya ini menunjukkan frekuensi gitu. Nah, di sini kita, ada data di sini dan juga ada data di sini gitu. Ini data yang cukup berbeda secara signifikan dengan data yang menjadi pusat utamanya di sini gitu. Nah, kita perlu perhatikan ini outlier-nya di mana. Nah, dengan menggunakan fungsi tracing and linking, kita itu bisa menghubungkan gitu, bisa menampilkan. Ketika kita misalnya pilih di sini, lakukan browsing atau kita lakukan filter atau kita lakukan pemilihan di sini di histogramnya ini kayaknya yang salah, maka kita bisa melihat secara visual dalam bentuk peta itu lokasinya di mana gitu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai dashboard gitu. Mungkin nanti kalian akan mempelajari ada namanya fungsi dashboard yang sangat membantu kita untuk EDA ini, karena dengan adanya dashboard kita tuh bisa melihat gitu persebaran spasial dalam petanya itu di mana, tetapi kita juga bisa melihat persebaran secara statistiknya gitu. Jadi ketika diklik, oh ini loh lokasinya. Misalnya kita klik di sini, oh ini loh lokasinya. Kita jadi bisa tahu. Kemudian, nah nanti ada yang disebut sebagai frekuensi histogram dan juga ada yang disebut sebagai density histogram. Jadi kalau untuk yang frekuensi histogram ini setiap range-nya berapa, kemudian nanti dari range-nya ini kita bisa jumlahnya bisa tahu nih jumlahnya ada berapa, frekuensinya ada berapa. Maka ini yang kita sebut sebagai yang selanjutnya kita sebut sebagai frekuensi histogram. Selanjutnya nanti ada yang disebut sebagai density histogram. Jadi di sini kita perhatikan bahwa
angka 30 ini adalah yang paling tinggi. Nah, kemudian ini adalah jumlahnya ada 100 observasi gitu. Maka kita bisa untuk memilih atau mengidentifikasi density-nya berapa sampai berapa dengan melihat ini. Oh, ini jumlah observasinya 100, tertingginya ada frekuensi tertingginya ada 30. Maka di sini kita bisa 30 dikalikan dengan 100, 30 dibagi dengan 100, maka kita ketemu 0,3. Kemudian kita bisa mengecek ini selisihnya berapa. Ini dari 70 ke 80, 90, 100, oh ini selisihnya 10 gitu. Maka kita dibagi dengan 10, maka ketemunya 0,03. Maka di sini untuk density-nya 0,00 sampai 0,03. Kemudian kita bisa mengecek di sini density-nya setiap masing-masing bin atau setiap masing-masing grafik batang ini tuh berapa, jadi kita bisa melakukan perhitungan. Nah, di sini kan udah pasti 0,03 dari 30 dibagi dengan 100 dibagi dengan binnya ini selisihnya 10, maka ketemunya 0,03. Nah, ini berlaku juga untuk bin-bin yang lain, sehingga secara umum, secara visual ini kurang lebih sama gitu, bentuknya sama gitu, dia kurang lebih distribusi normal meskipun bukan yang yang terbaik gitu, bukan yang benar-benar simetris gitu. Karena di sini kan ada 18 ini kan cenderung lebih rendah dan 23 ini naik lagi gitu, bukan yang seperti itu, tetapi kita bisa lakukan generalisasi secara umum tuh bentuknya mendekati distribusi normal dengan varian yang melebar di sisi kanan dan juga di sisi kirinya gitu. Nah, outlier sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada yang kita sebut sebagai local outlier dan juga kita sebut sebagai global outlier. Local outlier itu adalah data yang berbeda dari kumpulan data, tetapi tetapi masih mirip-mirip gitu. Ibaratnya kalau secara spasial ini adalah contoh kumpulan data, ada satu gitu yang agak berbeda, tetapi masih mirip-mirip. Perbedaannya itu belum terlalu ekstrim gitu. Nah, sedangkan yang global outlier itu adalah data yang sangat berbeda secara signifikan gitu. Dari hitungannya itu dia udah sangat berbeda dari banyaknya kumpulan data di sini. Nah, kalau yang sebelumnya saya jelaskan di dalam MCMC itu kita data sampel awalnya itu bisa kita buang. Nah, itu bisa dianggap domain awalnya bisa kita buang. Itu adalah dianggap sebagai outlier karena posisi konvergensi, posisi kumpulan data itu di sini, tapi ini udah terlalu berbeda secara signifikan nih, udah terlalu ekstrim nih perbedaannya. Nah, itu baru bisa dibuang. Balik lagi di sini itu kita tidak ada angka pasti ya, yang benar-benar kalau outlier itu berapa gitu ya, benar-benar global outlier itu selisihnya berapa, itu tidak ada angka pastinya gitu. Angkanya itu ya emang dilihat dari kumpulan sampel ini berapa gitu. Maka di analisis statistik itu kita melihat kumpulan datanya gitu, karena tidak ada angka pasti kita bisa mendefinisikan local outlier atau global outlier gitu, melihat dari kumpulan data di sini berapa sehingga kita bisa definisikan oh ini tuh local outlier, oh ini global outlier. Nah, caranya tuh gimana? Salah satunya adalah menggunakan boxplot. Boxplot ini adalah salah satu grafik di dalam EDA yang bisa menyajikan atau bisa menunjukkan kepada kita ada tidaknya data outlier terhadap data kita. Nah, dilihat dari mana? Dilihat dari interquartile range. Di awal saya sudah jelaskan interquartile range ini bisa diperoleh apabila kita sudah mendapatkan Q1, Q2 dan juga Q3 dari data kita. Nah, data kita di sini ada data Q1, ada Q2 yang kita kenal sebagai median, kemudian ada data Q3, ini mohon maaf, ini ada data Q3 yang kita sebut sebagai upper quartile, biasanya 75% dari data, sedangkan median 50%, Q1 adalah 25%. Nah, untuk menghitung EQR di sini atau interquartile range, kita bisa menghitung Q3 kurang Q1 itu berapa gitu. Rentangnya berapa antara Q1 dengan Q3. Sehingga kita bisa dapat interquartile range-nya itu berapa. Nah, dari interquartile range atau EQR ini kita kalikan 1,5 gitu.
dan kita jumlahkan dan juga kita dari 1,5 kali EQR ditambah Q3 itu adalah batas limit data itu tidak bisa dikatakan sebagai outlier. Walaupun dia berbeda secara signifikan, kita bisa sebut mungkin dia sebagai local outlier gitu, nggak apa-apa. Karena dia tidak berbeda secara signifikan, tetapi dia ada bedanya loh dari kumpulan data yang mendominasi di EQR ini gitu. Sedangkan untuk minimumnya adalah 1,5 kali EQR dikalikan dengan Q1 di sini dikurangi 1,5-nya. Oh, ini minimumnya berapa gitu. Maka di luar lower limit dan juga upper limitnya dia dikenal sebagai outlier. Contohnya adalah ketika kita punya data, kumpulan data di sini, kemudian kita bisa menghitung mulai dari Q1, Q2, Q3, EQR, kemudian upper limit dan lower limitnya, kita dapat, oh ini loh titik yang outlier, karena dia berada di luar upper limit ini. Gitu. Oh ini loh outlier, kenapa? Karena dia berada di bawah lower limitnya. Jadi dengan menggunakan box plot, kita itu bisa mendefinisikan, oh outliernya, oh ini loh titik outlier. Nah, kalau misalnya box plot ini kita sandingkan atau kita kita buat dashboardnya dengan data spasial, kita bisa klik titik ini, maka akan terlihat di petanya itu di mana sih lokasinya gitu. Itu bisa terlihat sehingga itu bisa kita, oh ini loh outlier gitu. Nah, kemudian data-data multivariate, data yang terdiri dari beberapa variabel, itu kalau misalnya kita buat clustering, ini bisa dilakukan reklasifikasi menjadi beberapa cluster, dan biasanya sifatnya deskriptif dan bukan kesimpulan gitu. Dan ada beberapa pendekatan, dan biasanya memang harus dibentuk cluster-cluster atau kelas-kelas gitu. Cuman kalau menggunakan PCA atau data reduction approach, biasanya kita akan mengurangi dimensi dari data tersebut sampai nilainya sangat kecil, kemudian kita bisa mendapatkan variabel yang lebih kecil sehingga menampilkan informasinya juga akan lebih efektif untuk data-data yang multivariate. Kemudian di sini kita untuk menampilkan data kita harus mencegah beberapa hal ini. Hanya sedikit informasi yang bisa ditampilkan. Ketika kalian punya multivariate data, kalian harus banyak simulasi, banyak banyak dimodelkan gitu, banyak didesain modelnya supaya informasi yang disajikan tuh semakin banyak, bukan udah ini aja gitu kan. Kemudian tidak jelas apa yang ditampilkan, kemudian menggunakan pseudo 3D atau warna sembarangan, kemudian menggunakan diagram lingkaran yang berwarna dan juga 3D itu jelek, kemudian skala yang dipilih buruk. Jadi tidak disarankan menggunakan data-data seperti ini. Seperti ini, dan juga seperti ini. Kemudian tadi ada histogram frekuensi dan juga ada histogram density. Kemudian kita juga kenal dia sebagai bar chart. Biasanya kalau histogram ini untuk data range, ada range-nya dari, kan tadi ada 1 sampai 100, kemudian dia mempunyai ukuran gin ini yang seragam gitu, ini rentang 10. Sedangkan kalau ada namanya bar plot, bar chart, itu adalah biasanya untuk data yang sifatnya kategori gitu, sifatnya dia variabel yang terpisah gitu, dia merupakan data nominal atau data kategori tadi. Makanya tadi di awal kalian harus benar-benar paham nih, data kalian ini termasuk data kuantitatif ataupun data kualitatif. Kalau data kualitatif itu termasuk yang apa, kalau data kuantitatif itu termasuk yang apa gitu. Sehingga ketika untuk memvisualisasikan itu lebih tepat, pemilihan model grafiknya itu lebih tepat gitu, menggunakan visualisasi apa. Kemudian selanjutnya ada yang kita kenal sebagai cross tabulation atau conditional choropleth plot. Ini sebenarnya mungkin kalau peta choropleth kalian itu sudah banyak yang tahu gitu. Hati-hati nyebutnya choropleth ya, bukan ini biasanya ada beberapa yang salah tulis. Ada beberapa mahasiswa itu chat saya atau chat Pak Trias atau chat dosen-dosen kartografi lah. Pak siapa yang buat choropleth gitu. Biasanya nyebutnya klorofil. Kayak klorofil tapi ini bukan klorofil, ini adalah choropleth.
Nah, ini hati-hati kalian nyebutnya pada kita. Mungkin kalau untuk koroplet, kalian udah sering buat misalnya untuk kepadatan penduduk, untuk misalnya jumlah apa yang kemudian kalian lakukan normalisasi, menyajikan data zona, biasanya kita dalam menggunakan rasio dua variabel kita menggunakan koroplet ini. Ini boleh menggunakan, ini disebut atau menggunakan visual variabel berupa warna dan nilai gitu. Itu boleh gitu. Karena datanya itu bukan data yang sifatnya kualitatif, itu bukan datanya itu bukan yang datanya itu bukan yang eksak, itu bukan yang kuantitatif, itu bukan yang 1, 2, 3, 4 itu bukan, tetapi datanya itu berupa normalisasi dari jumlah penduduk dibagi luas wilayah gitu. Nah, kalau jumlahnya itu eksak kayak 1, 2, 3 itu tidak boleh menggunakan visual variabel berupa warna, tetapi harus menggunakan size gitu. Jadi dengan menggunakan grafik-grafik yang ditaruh di dalam peta. Jadi ini yang masih sering salah, entah itu pas kalian responsi praktikum S3, analisis geospasial, atau bahkan saat skripsi. Gitu. Jadi perlu hati-hati, perlu mengenal kalian itu menampilkan datanya itu apa, sehingga kalian bisa memodelkan, bisa melakukan desain visual variabel apa yang digunakan, dan juga bisa kalian menentukan model grafik apa yang kalian pilih untuk menampilkan data kalian. Kemudian cross tabulation itu seperti ini. Jadi di sini ada beberapa variabel. Ini adalah variabel pertama yaitu ice cream. Kemudian variabel yang kedua adalah umur. Di mana di sini kita bisa melakukan kayak cell gitu, ketemu antara baris dan kolom. Jadi untuk 18 sampai 24 dia memberikan rate untuk ice cream 3 itu berapa, 4 dan 8-nya adalah contoh cross tabulation gitu. Nah, ini bisa untuk kita gunakan ini di data spasial itu bisa. Contohnya seperti ini. Nah, kalau di peta koroplet itu kalian hanya menampilkan satu peta gitu, satu tampilan peta gitu, yang mana setiap batas administrasi atau setiap zonanya itu mewakili nilai tertentu, nilai normalisasi tertentu. Sedangkan di dalam cross tabulation seperti ini, dia mewakili dua variabel kan di sini. Dia mewakili dua variabel. Ini ada variabel red ice cream dan ini variabel peta. Nah, coba gabungkan. Ini kan dalam bentuk matriks ya. Ini kan bisa dikatakan kita dalam bentuk matriks di mana ukuran matriksnya itu 3 kali 3. Nah, coba bayangkan matriks ketemu koroplet. Nah, hasilnya adalah yang kita sebut sebagai conditional koroplet plot. Itu adalah matriks yang ketemu dengan peta koroplet gitu. Nah, bagaimana? Jadi di sini kita berikan nih, di sini tuh kita berikan kondisinya apa gitu. Kita di sini misalnya kondisi yang pertama adalah kuantil untuk Forhis 08. Di sini nilai range-nya 31900 sampai 42. Kemudian di sini adalah kuantil apa ini? Data apa ini? Dis apa gitu, ini sama ini. Sehingga yang di sini yang peta matriks yang di sini, matriks yang ukuran di sini itu adalah yang sesuai dengan kondisi berdasarkan dua variabel tersebut gitu. Sehingga di dalam conditional koroplet plot ini berupa matriks peta yang masing-masing berkaitan dengan variabel kondisi tadi yang ditentukan dari sumbu vertikal ataupun horizontalnya. Ibaratnya ini adalah matriks, kemudian ini adalah kondisi pertama, variabel pertama, ini kondisi kedua, variabel kedua, terus petanya ini yang sesuai dengan kondisi tersebut, hanya di wilayah-wilayah itu aja yang ditampilkan gitu. Jadi ketika peta ini digabungkan, 9 peta ini digabungkan, nanti akan menjadi peta koroplet biasa seperti ini. Tetapi di dalam conditional koroplet plot itu tidak ditampilkan secara satu di sini, tetapi di dalam conditional koroplet plot ini dia menggabungkan fungsi dari cross tabulation sehingga akan membentuk varietas atau variasi peta menjadi beragam. Ini sesuai kondisinya. Oh, berarti daerah di sini ini sesuai kondisi untuk yang sekian sampai sekian. Gitu.
Nah, kemudian ini fungsi tadi sama ini saya lewatin. Jadi di sini misalnya mengilustrasikan prosedur dengan menggunakan data angka kematian kanker akibat angka kematian akibat kanker paru-paru di wilayah Amerika Serikat. Nah, di sini ada total 9 peta. Jadi kalau digabungkan menjadi satu ya jadinya peta koroplet biasa. Gitu. Nah, ini grafik berwarna di bagian atas ini menunjukkan klasifikasi wilayah. Ini diklasifikasikan wilayahnya berdasarkan tingkat kematiannya itu sekian sampai sekian. Ini sekian sampai sekian. Gitu. Makanya di sini cenderung warna biru. Kenapa? Karena di sini ini matriks yang di sini ini yang memenuhi kondisi yang warna biru ini gitu. Sedangkan yang di sini dia memenuhi kondisi warna merah ini gitu. Nah, makanya di tengah ya dia cenderung di warna merah ataupun biru, cenderung ada warna merah gitu. Nah, kemudian setiap baris di sini itu dia memperhatikan kondisi dari di sini adalah tingkat presentase penduduk di bawah tingkat kemiskinan. Berarti kalau yang tadi cross tabulation-nya itu adalah red ice cream dengan umur, nah dalam hal ini itu adalah variabelnya itu adalah tingkat kematian kanker paru-paru dan juga untuk cross tabulation-nya ya tingkat kematian kanker paru-paru akibat kanker paru-paru dan juga tingkat kemiskinan yang ada di Amerika Serikat di sini. Oh ternyata di sini memenuhi kondisi dari masing-masing kelas tingkat kemiskinan ini sehingga kita bisa memodelkan dari tingkat kejadian dengan menggunakan ini. Misalnya tingkat kematian rata-rata tingkat kematian akibat kanker paru-paru dibandingkan dengan tingkat kemiskinan, dilakukan normalisasi sehingga nanti akan menghasilkan koroplet yang bermacam-macam membentuk satu peta koroplet gitu. Tetapi karena ini kondisional koroplet plot, maka dia tergantung dia mau dibagi menjadi berapa matriks. Kalau untuk ini adalah dibagi 3 kali 3 matriks. Berarti di sini tingkat kematiannya akan menjadi 3 kelas. Kemudian tingkat presentase di bawah kemiskinan ini juga dibagi menjadi 3 kelas sehingga matrik yang dihasilkan itu ada 9. Berarti artinya 9 peta. Maka peta koroplet 1 tadi harus dibagi 9 supaya setiap baris dan juga setiap kolomnya ini memenuhi kondisi dari tingkat kematian kanker paru-paru dan juga tingkat kemiskinan. Oke, kemudian ada ESDA dan juga data poin yang dipetakan. Ini sebentar saya istirahat dulu lagi. Barangkali kalau kalian ada pertanyaan boleh silahkan sambil ditanyakan. Oke, sambil ini ya, nanti saya ada tugas untuk kalian. Ini bisa Oke, nanti saya akan ngirim ini melalui si master. Ini saya akan tampilkan. Nanti saya akan mengirimkan data kalian ini. Oh ini. Saya akan kirimkan di semester. Ini ada nama titik. Ini ada PT 1 sampai PT 56. Kemudian ini adalah tinggi Z dari WP. Kemudian ini adalah tinggi Z dari hitungan PS. Nah, ini nanti tugasnya kalian adalah nanti dari data Excel tersebut silakan dibuat tampilan seperti
Nanti saya kirim di ini ya, di semester untuk lebih lengkapnya. Dari data yang di Excel tadi, yang ada titik 1 sampai 62 tadi, itu coba dicek apakah terdapat outlier dari data tersebut atau enggak. Gitu. Apakah terdapat outlier dari data tersebut atau tidak? Terus bagaimana cara Anda mengetahui ada tidaknya outlier dari data tersebut? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah data tersebut ini apakah data tersebut itu membentuk distribusi normal atau tidak? Bagaimana cara Anda mengetahuinya? Kemudian dari data tersebut silakan membuat box plot dan juga silakan membuat frekuensi histogram dan juga density histogramnya. Nah, data tadi itu apa sih? Data tadi itu adalah data kalian itu diminta untuk membandingkan ukuran nilai Z dari data WP dan juga data TS gitu. Kalian diminta membandingkan data tersebut gitu. Kemudian dari perbandingan data Z tadi, itu coba dicek ada nggak outlier gitu. Jangan-jangan ada outlier dari TS-nya ataupun dari WP-nya, dari secara keseluruhan itu kalian bisa cek. Selisih nilai Z-nya itu ada outlier atau enggak gitu. Kemudian apakah selisih nilai Z-nya yang kalian akan bandingkan tadi itu membentuk distribusi normal atau enggak gitu. Kemudian kan tadi saya udah jelasin box plot tuh seperti ini loh, cara buat box plot tuh seperti ini. Nah, coba kalian buat box plot dari selisih data Z tadi gitu, dan silahkan buat juga frekuensi histogram dan juga histogramnya. Pinnya ukuran berapa bebas sesuai kalian. Gitu. Kalian boleh buat 10 atau bisa memperhatikan range datanya. Kalian kan juga sudah diajarkan untuk membagi kelas gitu dengan menggunakan rumus Gaussian ya, berdasarkan data tersebut itu akan menjadi berapa kelas, kemudian setiap range kelasnya berapa. Mungkin kalian kan juga sudah belajar klasifikasi data, ada yang natural trig, ada yang quartile interval, ada yang menggunakan define interval atau yang geometry interval atau yang lain, itu boleh, itu bebas gitu, disesuaikan aja. Nah, kemudian saya akan melanjutkan penjelasannya, ini tinggal sedikit lagi. Kan kalau dari jadwal kita selesai jam 8.40 ya. Nah, ini udah 8.21. Nah, kemudian ada map point data. Jadi sebenarnya sangat menarik ketika kita punya data dalam bentuk point. Hal ini tidak kemungkinan ya kita punya data point. Gitu. Di samping kita juga punya data dalam bentuk poligon ataupun line juga. Gitu. Kita bisa peroleh data. Tapi kalau misalnya data point, ibaratnya kayak kalian punya persebaran titik sampel di lapangan, atau kalian punya persebaran titik kejadian gempa, titik kejadian kecelakaan, kemudian persebaran rumah sakit atau apapun lah gitu. Nah, cara kita menampilkan atau menggambarkan atau memetakan titik-titik data tersebut itu ternyata memberikan keuntungan gitu, memberikan kita informasi yaitu untuk mengeksplorasi data tersebut. Misalnya kalau kita menggunakan size, di sini ada setidaknya ada empat variasi untuk kita bisa menampilkan data titik. Variasi pertama adalah dengan menggunakan size gitu. Ibaratnya size ini tuh mewakili tingkat variabel tertentu. Misalnya di sini adalah gempa. Size ini mewakili misalnya kekuatan gempa. Ketika kekuatan gempanya makin tinggi, maka size-nya makin tinggi. Nah, dari sini kan kita bisa melihat nih, polanya tuh kayak gini loh, persebarannya yang tinggi itu di sini, yang rendah di sini. Itu bisa dari menggunakan size gitu. Karena angka kekuatan gempa itu eksak, jadi menggunakan visual variable berupa size atau ukuran. Kemudian misalnya di sini bisa juga dengan menggunakan variable color. Misalnya variable color ini mewakili kategori tertentu. Misalnya nih, misalnya kalian persebaran fasilitas umum. Yang warna merah mewakili misalnya yang berhubungan dengan lokasi kesehatan, fasilitas kesehatan. Di warna hijau berhubungan dengan
fasilitas lingkungan gitu, kayak taman dan lain-lain. Kemudian yang warna hitam misalnya pemerintahan. Nah, dengan menggunakan visual variabel berupa warna, itu kalian bisa melihat persebarannya di mana gitu. Balik lagi, kalian harus paham data kalian itu apakah datanya itu bersifat kuantitatif atau bersifat kualitatif dan kuantitatif atau kualitatif. Kalaupun kuantitatif, data kalian itu bersifat apa gitu. Kalau kuantitatif, data kalian itu sifat opsional atau kategori. Atau kalau yang kuantitatif sifatnya itu yang interval atau yang rasio. Itu harus paham. Kenapa? Karena itu nanti untuk menentukan kayak gini gitu. Menggunakan size atau menggunakan color, menggunakan histogram atau menggunakan box plot atau menggunakan model grafik yang lain itu sangat penting. Yang penting kalian tahu data kalian tuh dalam bentuk apa gitu. Kemudian di sini bisa juga dengan menggunakan semi variogram sini. Nah, mungkin kalau untuk yang awal ini masih sederhana. Sedangkan kalau untuk yang C sama D ini dia udah lebih dengan menggunakan otomatisasi gitu. Jadi ada yang disebut sebagai analisis geostatistik. Itu adalah untuk memeriksa data spasial, data kalian itu persebaran statistik dan persebaran spasialnya seperti apa. Nah, di dalam semi-variogram pair ini dia memperhatikan nilai hubungan antara satu titik dengan titik yang lain, hubungan variabel, relationship antara dua titik, dan dia juga memperhatikan jaraknya. Makanya di sini ada pasangan. Jadi titik-titik yang dipetakan itu akan dilihat jaraknya itu seberapa gitu, jarak antara titik satu dengan titik yang lain seberapa gitu. Kemudian hubungan antara titik satu dengan titik dua itu seperti apa, sehingga bisa disusun menjadi diagram semi variogram gitu. Kemudian ada Voronoi analisis gitu. Nah, Voronoi analisis nanti itu adalah lebih ke otomatisasi kayak menggunakan software khusus gitu. Kenapa? Karena dari titik-titik di sini kita bisa melihat nih, titik satu dengan titik yang lain ini dipisahkan oleh garis. Jadi titik yang satu di sini, titik satu dengan titik yang lain ini dipisahkan dengan garis, di mana jaraknya antara titik ini ke garis sama. Ini titik yang bersebelahan di sini. Oh, maka dipisahkan dengan garis. Ini dengan ini bersebelahan dipisahkan dengan garis. Maka dari garis-garisnya ini kita bisa melihat, oh di sini dia hubungannya banyak titik karena dia banyak sisi gitu. Oh, di sini tidak terlalu banyak berhubungan karena jumlah sisinya semakin sedikit gitu. Nah, di mana Voronoi analisis ini juga digunakan untuk melihat apakah data kita ini tersebar secara stasioner atau tidak. Nah, persebaran secara stasioner dari data kita ini bisa terlihat ketika kita cek hubungan data di sini itu sama nggak dengan yang di sini. Pada data yang berada pada suatu area yang kita teliti, harusnya hubungan antara data di sini dengan hubungan antara data di sini harusnya sama, asalkan dia memiliki jarak yang sama. Ketika pada kondisi itu bisa disebut sebagai data itu stasioner gitu, di mana perbedaan yang sama antara dua tempat ini dia menghasilkan yang sama juga. Tetapi kalau misalnya ini jaraknya sama, tetapi perbedaan hubungannya itu sangat berbeda secara signifikan, maka kita bisa sebut data kita ini tidak memiliki data yang stasioner. Gitu. Oke, ini tadi udah saya jelaskan, jadi ini saya lewatin. Ini adalah grafik semi variogram. Jadi di sini adalah untuk menunjukkan X-nya ini untuk menunjukkan jarak atau distance. Kemudian di sini ini untuk menunjukkan hubungan, misalnya ditunjukkan dalam bentuk semi variannya. Pada suatu titik dia nanti akan semi variannya itu menjadi stabil gitu. Nah, ini menunjukkan dia sudah tidak memiliki hubungan. Jadi ketika dia masih membentuk seperti ini, maka dia memiliki hubungan, di mana semakin jauh maka variannya itu semakin besar, maka dia juga memiliki hubungan semakin jauh. Tapi pada suatu kondisi di mana variannya itu nanti stabil, hal ini menunjukkan sudah tidak memiliki hubungan lagi. Ini mungkin akan dijelaskan lebih lengkapnya di semester 5.
Oke, kemudian ini adalah data stasioner tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian ada trend analisis dari sifat yang continuous. Jadi kayak yang tadi ada semi-variogram, kemudian peta Voronoi, kemudian ada trend analisis. Ini tuh sebenarnya rangkaian dari analisis biostatistik yang kalian akan lebih lengkapnya dipelajari di semester 5. Nah, trend analisis ini adalah untuk melihat kecenderungan dari data kita itu seperti apa gitu. Di sini adalah XY, Z ini biasanya menunjukkan kayak nilai tertentu dari data yang kita amati. Misalnya kita mengamati nilai berupa temperatur di Jogja gitu. Z-nya berarti nilai temperaturnya gitu. Nah, dengan melihat tren di sini, dengan melihat XY terhadap nilai temperatur ini, kita bisa melihat trennya ini bagaimana. Apakah bentuknya dia global, polinomial, atau ya bentuknya adalah seperti ini, U, atau sifatnya dia seperti ini, atau malah nggak beraturan, atau gini, atau yang lain. Kita bisa melihat itu gitu. Nah, ini di ArcGIS atau di QGIS itu ada yang disebut sebagai analisis geostatistik tools. Analisis geostatistical analysis tools. Ini adalah sebuah perangkat untuk mengecek trend analisis, semi-variogram, peta Voronoi, dan lain-lain. Gitu. Sehingga dengan mengetahui trend analisis ini, ketika kita ingin memodelkan secara keseluruhan dari coverage areanya itu menjadi lebih mudah. Contohnya, saya punya titik stasiun pengamatan pengamatan kualitas udara di Jogja dilihat dari nitrogen misalnya, dari NO2-nya misalnya. Saya bisa melihat nih, titik di kota Jogja itu misalnya di wilayah timur tuh segini, di wilayah barat segini, di wilayah selatan segini, dan lain-lain. Misalnya ada 20 titik yang saya sebar di seluruh wilayah kota Jogja. Saya dapat Z-nya ini, saya dapat XY dari titik-titik pemantauan tadi. Nah, dari situ saya kan bisa melihat tren dari datanya. Cenderung ke sini loh, cenderung ke sini gitu. Dari data itu. Nah, selanjutnya, inilah yang nanti akan digunakan. Itu kan sampel ya, titik pemantauan itu kan sampel. Padahal saya ingin melihat nih, dari data sampel tersebut itu secara keseluruhan, di seluruh coverage area kota Jogja itu berapa gitu, tingkat kualitas udaranya itu berapa, masih aman atau enggak gitu. Walaupun hanya menggunakan beberapa tingkat sampel, dengan mengetahui tren analisis, dengan mengetahui gravitas stasioner atau tidak, dengan kita mengetahui yang kita sebut sebagai semi-variogramnya, itu kita bisa dengan mudah gitu mengekstrak nilai-nilai, mengekstrak nilai dari titik-titik yang tidak diketahui gitu dari simulasi atau dari pemodelan yang kita lakukan dengan semi-variogram, trend analisis, dan juga peta Voronoi. Ini perlu kita cek dulu, makanya EDA itu adalah untuk mengecek data kita itu seperti apa, sehingga ketika kita ingin memodelkan atau melakukan simulasi itu menjadi lebih masuk akal gitu, lebih bisa mendekati nilai yang memang benar di lapangan seperti apa gitu. Nah, ini saya lewatin. Kemudian yang terakhir ada cluster hunting. Ini adalah ketika kita punya titik-titik atau zona-zona tertentu atau titik pengamatan tertentu atau zona yang mewakili nilai tertentu, kemudian kita ingin mencari ada cluster enggak, ada cluster tertentu enggak pada wilayah yang kita amati ini. Ketika emang ada cluster tertentu, ada zona tertentu, maka biasanya itu akan menjadi titik highlight gitu, titik yang kita amati lebih dalam. Ini bisa dengan menggunakan cluster hunting, di mana salah satu teknik dari cluster hunting ini kita sebut sebagai GAM atau Geographical Analysis Machine. Nah, ini adalah upaya analisis eksplorasi data spasial yang secara otomatis terhadap data titik atau data zona
yang mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk menjawab dengan memberikan beberapa data spasial, di mana ada pengelompokan, ada klaster enggak, gitu. Ada klaster tertentu enggak, klaster ini mewakili apa nih, kenapa ada klaster di sini, gitu. Itu bisa dicari dengan menggunakan klaster hunting ini, gitu. Oke, materi hari ini mungkin sampai di sini. Kemudian ini ada tugas nanti untuk Excel-nya saya akan share di mana di semester ini. Saya nggak tahu ini bagaimana kalau misalnya bisa diupload di Zoom di Google Meet ini atau enggak, cuma kayaknya kok nggak ada atau ada yang saya nggak tahu, ada nggak sih? Nah yaudah, kalau emang nggak ada nanti saya upload di semester. Itu yang pertama. Kemudian ini dikerjakan kapan? Jadi nanti saya minta ya, hari Kamis itu kan sebenarnya kalian ada kuliah, tapi saya bilang kosong gitu. Nah, untuk absennya kalian bisa lakukan hari Kamis itu. Jadi hari Kamis saya minta ada perwakilan dari kelas A dan kelas B, bisa ketua kelas, bisa ketua angkatan, atau bebas, atau volunteer juga boleh, perwakilan dari kelas A dan kelas B, supaya ambil absen di pengajaran sesuai dengan jadwal kelas kalian. Jadwal kelas kalian ada yang jam 9, ada yang jam 14.40 kalau nggak salah ya. Nah, silakan ambil absen di pengajaran. Tadi saya sudah pesan sama Bu Nuri, itu. Silakan ambil absen, kemudian nanti silakan kalian absen sambil mengumpulkan 2 tugas. Tugas pertama adalah tugas yang sudah saya berikan minggu lalu, yaitu esai minimal 250 kata tentang penggunaan penerapan MC-MC di bidang geodesi. Itu tugas pertama esai. Tugas kedua adalah yang malam hari ini saya berikan, yaitu dengan mengecek ada tidaknya outlier, apakah bentuk distribusi atau normal atau tidak, kemudian membuat box plot, membuat histogram frekuensi dan juga histogram density gitu. Nah, tugasnya dikumpulkan hari hari Kamis juga gitu. Sekalian hari Kamis ada 2 tugas yang kalian kumpulkan. 2 tugas tersebut silakan diserahkan ke perwakilan tadi. Untuk dari perwakilan tersebut silahkan dikumpulkan ke pengajaran. Jadi pengumpulannya kolektif satu kelas, dikumpulkan ke salah satu perwakilan, kemudian diberikan ke pengajaran. Tadi saya sudah koordinasi dengan Bu Nuri, kalau nanti ada perwakilan dari kelas A dan kelas B akan mengambil absen, yang kemudian kalian absen tanda tangan sekaligus pengumpulan tugas ke perwakilan tersebut. Dan saya juga sudah pesan Bu Nuri supaya Bu Nuri nanti saat kalian mengembalikan absen, kalian Bu Nuri meminta tugas yang kalian kumpulkan tadi gitu. Nah, untuk tugasnya nanti kalian serahkan hard file pada hari Kamis, dan juga soft filenya nanti saya buat di semester. Nanti silahkan kalian upload juga di semester, kalian scan, kalian upload di semester. Atau kalau misalnya kalian buatnya dengan menggunakan digital, ya silahkan diupload hasil tugas 2 minggu ini. Oke, apakah bisa dipahami untuk tugasnya? Bu, tapi saya izin bertanya, Bu. Kan saya kemungkinan Kamis masih di luar kota ya, Bu. Nah, itu untuk pengumpulan hardware bagaimana, Bu? Oke, untuk pengumpulan hardware-nya nanti bisa menyusul lewat saya deh. Tapi nanti untuk software-nya tetap dikirim melalui semester ya. Nanti untuk hardware-nya bisa menyusul langsung menemui saya aja. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Nanti perwakilannya kalian tentukan sendiri ya, bebas. Di masing-masing kelas kan ada kakak tingkat. Nah, itu juga minta tolong difasilitasi gitu, supaya tidak ada yang tertinggal gitu. Itu ya. Ini kan kalian udah yang aktif di KMTG kan, kemarin saya lihat di
Instagram, udah ada yang terpilih dari angkatan kalian gitu. Jadi kalian udah saya anggap cukup dewasa lah untuk tadi yang saya sampaikan ke kalian. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Kalian boleh bikin ditulis tangan, boleh pakai digital juga boleh, bebas. Itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, pas nih kita 1 menit lagi. Udah, cukup? Cukup, Bu. Siap. Oke, terima kasih ya semuanya. Jangan lupa hari Kamis dikumpulkan tugasnya. Nanti hari Kamis saya cek di pengajaran juga. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat, selamat lembur, atau mau jalan-jalan silahkan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, saya tutup ya.